Oke, kalau sudah siap, tayangannya dicek dulu, siap Iya, dimulai. iya siap. Eh, ya, mohon izin untuk memperkenalkan penguji hari ini adalah Ibu Ida Fitri Dianingrum ya. Masih muda tapi cerdas ya, Mbak Ida. Oke, Ya, Oke, silakan Mbak Gayatri. Kalau sudah siap dimulai. saya full screen dulu, Pak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bu Ida Fitri Dianingrum, selaku penguji pada pagi hari ini, Ibu Lili, selaku coach, dan Pak Sri Moko. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk menjadi mentor saya dan hadir pada seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gayatri Widyandriani, saya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, di Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Layanan Usulan Kepegawaian melalui penerapan sistem e-Mulia, yaitu e-monitoring usulan layanan kepegawaian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Yang melatar belakangi saya mengambil uh, judul ini, perlu diketahui bahwa kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali ini merupakan kantor dengan pegawai terbanyak di lingkungan Kanwil Jateng, yaitu 1.600 pegawai, baik dari madrasah, dari KUA, maupun di kantor. Seperti itu. Selain itu, juga tuntutan era digital ini menekankan kecepatan pada pelayanan, apalagi di banyaknya pegawai tersebut, dan juga di era reformasi birokrasi ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan yang beradaptasi yang tinggi. Nah, selaras yang terjadi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali ini, berdasarkan hasil observasi melalui tracking usulan dalam 1 tahun terakhir ini, usulan layanan kepegawaian menunjukkan lambatnya layanan usulan kepegawaian, salah satunya karena administrasi atau karena kelengkapan berkas tidak terpenuhi, seperti itu. Hal ini berdampak pada layanan terlambat dan pengambilan keputusan menjadi lamban, serta kepercayaan pegawai menurun terhadap kecepatan dan ketepatan layanan, dan citra institusi terganggu karena keluhan dan ketidakpuasan pegawai. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka di sini saya mencoba untuk memberikan rekomendasi terkait dengan optimalisasi layanan kepegawaian ini melalui adanya layanan monitoring usulan secara real time yang bisa diakses oleh seluruh pegawai yang akan melakukan usulan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal dan transparan. Tujuannya apa? Tujuan dari pengembangan sistem e-monitoring usulan ini yaitu salah satunya mengimplementasikan core value berakhlak dengan pedoman perilaku ASN, salah satunya yaitu berorientasi pelayanan, dan juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan sesuai dengan prinsip Gemati. Prinsip Gemati ini merupakan prinsip yang dimiliki oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, yaitu gesit, salah satunya gesit dan juga tanggap. Di sini diidentifikasikan gesit dan tanggap ini bisa tanggap secara menghadapi tuntutan dan juga layanan-layanan. Nah, sistem ini akan memberikan kemudahan bagi pegawai dan juga pimpinan dalam memantau layanan usulan kepegawaian ini dan juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Serta selain itu juga menjadi penerapan kompetensi Latsar CPNS ini untuk memenuhi syarat kelulusan dan yang sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang baik. Manfaatnya e-monitoring ini memberikan kemudahan akses informasi, kepastian proses, dan juga peningkatan literasi digital, serta organisasi ini akan memberikan layanan yang lebih cepat dan transparan, dan memberikan kepastian karir bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Di sini sebelum melakukan analisis USG Maaf, juga saya sudah gimana kalau kita langsung ke matriks oh, kegiatan? okay. Siap, Ya. Bu. Ya, di sini materi kegiatan yang pertama mengidentifikasi isu permasalahan, yaitu menganalisis permasalahan dan berkonsultasi dengan mentor. Sebelumnya saya sudah berkonsultasi dengan Pak Sri Moko selaku mentor saya terkait dengan permasalahan isu yang menjadi core issue dalam rancangan ini, serta menyusun rencana kerja pemecahan permasalahan dengan implementasi e-Mulia ini, yaitu dengan membuat dan menyusun bagaimana e-Mulia ini dapat menjadi e-monitoring layanan.
Selain itu, selanjutnya menyusun alur dan memproduksi Emulia. Jadi menyusun alur ini dan memproduksi, membuat alur Emulia. Bagaimana pegawai ini bisa mengakses Emulia, menyusun panduan teknis dengan gimana Emulia ini. Selanjutnya memproduksi dan mengembangkan Emulia. Jadi Emulia ini saya menggunakan e-monitoring, menggunakan spreadsheet dan juga AdScript. AdScript ini ekstensi dari Google Sheet untuk bisa memberikan notifikasi otomatis melalui email. Jadi eh, usulan itu akan selalu terprogres ketika usulan itu diterima, terverifikasi, ataupun ada perbaikan dokumen, itu akan ternotifikasi otomatis menggunakan AdScript. Nanti kemarin saya sudah mencoba Bu Ida terkait ini dan sudah bisa masuk. Jadi nanti pakai sheet AdScript, Assalamualaikum, usulan telah diproses. Assalamualaikum, perbaikan dokumen pada SK CPNS, seperti itu Google Sheet-nya itu real time bisa diakses dan linknya itu diberikan ketika mereka selesai menginput form usulan di akhir nanti akan diberikan mohon untuk memantau layanan usulan pada link berikut. Nah, awalnya saya menggunakan hanya Google Sheet saja, tetapi kan eh, tidak selamanya mereka akan memantau terus. Jadi saya menggunakan AdScript ini untuk memberikan notifikasi melalui email masing-masing. Selanjutnya yaitu mensosialisasikan dan memberikan tutorial pegawai terkait penggunaan Emulia. Jadi karena mungkin ini menggunakan basisnya digital dan terkait dengan digital divide di pegawai-pegawai yang mungkin dengan keterbatasan usia tersebut. Jadi nanti akan mensosialisasikan dan memberikan tutorial itu dengan cara saya membuat pamflet bagaimana Emulia ini bisa diakses seperti itu. Selanjutnya mengimplementasi layanan monitoring. Di sini saya menggunakan pilot project untuk penggunaan Emulia ini di layanan usulan kenaikan pangkat di periode bulan Desember yang akan dibuka pada 16 Oktober sampai dengan 16 November nanti untuk pengusulannya. Selanjutnya yaitu mengevaluasi dan memonitoring Emulia, yaitu menyusun laporan evaluasi dan monitoring Emulia. Untuk jadwalnya, ini di minggu pertama mengidentifikasi isu, selanjutnya di minggu kedua Oktober yaitu menyusun memproduksi, dan minggu ketiga ini 13-14 ini mulai mensosialisasikan, dan selanjutnya karena mulai pengusulan pangkat itu 16 itu diimplementasikan di minggu keempat, dan di minggu terakhir November itu mulai mengevaluasi bagaimana keberjalanan Emulia ini. Untuk kendalanya mungkin karena keterbatasan internet, karena di Boyolali ini tersebar di seluruh, ada yang di bagian pegunungan, di Juwangi dan sebagainya, mungkin keterbatasan penggunaan itu. Jadi kita antisipasinya mempersiapkan kontak person yang dapat dihubungi ketika memang ada perbaikan dokumen dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya adanya penolakan atau keraguan dari pegawai yang telah lama terbiasa dengan metode manual. Metode manual ini mereka datang ke kantor untuk menanyakan progres usulan mereka. Nah, ini kami mencoba untuk mengajak pimpinan ini menjadi role model dan mencoba memberikan apresiasi ketika pegawai ini sudah mulai aktif dengan penggunaan Emulia ini. Lanjutnya, Emonaf ini memerlukan pembaruan dan pemeliharaan secara berkala dan agar tetap optimal gitu dengan menetapkan jadwal pemeliharaan ini seperti verifikator-verifikatornya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam penyusunan ini. Mungkin saya masih banyak kurang dan salahnya. Mohon bimbingan Bu Ida, Pak Sri Hatmoko, dan juga Bu Lili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Mbak Gayatri sudah menyelesaikan paparannya tepat waktu. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu penguatan dari mentor. Kepada Pak Sri Hatmoko, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Om Swastiastu untuk Mbak Gayatri. Yang kami hormati Mbak Ida, Mbak Lili, ya, dan juga untuk Mbak Gayatri. Terima kasih di pagi ini saya ada kesempatan untuk memberikan masukan atas paparan apa yang disampaikan oleh anak kami di apa namanya
di kegiatan siang ini untuk paparan dari hasil apa yang telah disampaikan kepada kami. Ini adalah satu kegiatan gayung bersambut. Kepala kami belum lama masuk di kami, baru 1 tahun kurang. Dan gebrakan yang pertama yang disampaikan kepada kami adalah terkait dengan keterbukaan layanan dan percepatan layanan. Keterbukaan dan kecepatan layanan. Satu hal apa yang dikonsultasikan oleh saudari Gayatri Widya Indrayani Esos terkait dengan beberapa temuan yang kami harus akui bahwa itu terjadi. Terjadinya apa? Satu, lambatnya usulan layanan kepegawaian. Dari hasil treatmentnya beliau kan begitu, dan Mbak Gayatri. Dan ini sebenarnya sudah berkali-kali kita sampaikan di tingkat pimpinan dan akhirnya ada ketemuan di titik-titik mana kelemahan itu terjadi. Kemudian dari situlah eh, kenapa lambatnya pelayanan ini ketika kenaikan pangkat atau kegiatan-kegiatan yang lain ada keterlambatan. Ada sesuatu hal yang menarik bagi kami. Yang pertama adalah misalnya ada kekurangan dokumen kalau misalnya kenaikan pangkat oleh satu orang pegawai, kemudian ada kekurangan eh, berkas administrasi tidak segera dikomunikasikan sehingga yang terjadi adalah keterlambatan lewat waktu. Ini yang kami tidak suka. Kemudian dari hasil itu, ketika di Gayatri itu menyampaikan adanya keinginan untuk menyampaikan aplikasi terkait dengan optimalisasi dengan Emulia. Kami diskusi tidak hanya antara saya dengan Mbak Gayatri, tapi saya juga dengan pimpinan. Dan akhirnya gayung bersambutlah. Maka apa yang disampaikan oleh Mbak Gayatri ini kami tangkap baik-baik terkait dengan beberapa hal catatan. Tidak boleh lagi ada usulan kenaikan pangkat atau kegiatan yang lain yang terlambat. Satu. Yang kedua, layanan harus terbuka. Ketiga, kekurangan-kekurangan segera sampai kepada YBS. Maka dari fitur-fitur yang disampaikan oleh Mbak Gayatri terkait dengan itu, misalnya apa yang tadi disampaikan itu dengan Adscribe, yang awalnya hanya Google Sheet saja, kemudian berkembang menjadi Adscript yang intinya adalah nanti kekurangan atau komunikasi apapun itu bisa melalui notifikasi terhadap emailnya. Itu yang kami sangat suka dan kami sangat dorong. Harapan kami ditentukan untuk emailnya khusus untuk email yang pegawai. Jadi nanti yang di situ tugas pertama Mbak Gayatri adalah sosialisasi bahwa pantau terkait dengan email kepegawaian. Sehingga nanti Baik. kekurangan dan apapun itu bisa terpantau. Kami hanya bisa mengucapkan ini adalah satu program yang baik, kami akan dukung, bahkan sampai nanti pada saatnya di Desember nanti untuk uji coba ini, kami akan dampingi ini. Minta Ya, baik. Nggih. bantu anak ini karena saya punya harapan besar terhadap ini untuk merubah Boyolali. Terima kasih. Oke. Selamat Mbak Gayatri. Terima Ya, kasih Mbak Ida. Terima kasih Mbak Lili. Dan iya. mohon Terima kasih izin, Asmita. Terima mohon, kasih Pak Sri Hatmoko atas dukungannya luar biasa ya. Bapak semangat, anak buahnya juga ikut semangat ya. ya, ya. Oke. Terima kasih. Mohon izin sebentar karena saya harus di jam kedua saya harus mentor juga di 53. Maka Siap. saya undur diri. Baik. Terima Nggih, kasih. Terima nggih, kasih Pak Bapak. Sriatmoko. Nggih. Mohon untuk didampingi untuk yang Ya, anak kami Mbak Gayatri. Terima nggih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bapak. Ya, Mbak Gayatri siap mencatat ya masukan dari Bu Ida nggih. Oke, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Ida untuk memberikan pencerahan kepada Mbak Gayatri. Monggo. Oke, Om Swastiastu Mbak Gayatri. Bu Ida. Iya, ini namanya Gayatri ya. Saya jadi ingat Gayatri Mantram ya, Mbak ya. Gayatri Mantram. Ombur buah swa gitu ya. Ya. Tatsafitur varenyam sampai terakhir ya.
Kak Iya, saya Frida. dari suara keagamaan, jadi Oh ada gitu. hal-hal yang masuk ritual Oh teman-teman, ini iya. kelompok keagamaan akrab gitu ya. Iya. Nah, luar biasa tadi sama-sama kita simak untuk paparan Mbak Gayatri eh, tercermin gitu ya Mbak Lilia Ya, bahwa Mbak Gayatri itu bisa menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan organisasi. Selamat saya ucapkan Anda telah berhasil merumuskan RA ini. Ini adalah awal yang luar biasa untuk perjalanan karir nanti sebagai ASN terutama di Kabupaten Boyolali. Nah, ya, meskipun rancangan aktualisasi ini sudah disusun rapi, rinci, namun tugas saya di sini sebagai penguji gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang nanti ya saya kulik-kulik agak cerewet-cerewet dikit nggak apa-apa ya Nggak apa-apa, Bu. teman-teman ya. Sangat kami harapkan. Iya. Dari halaman pertama, udah saya mau share screen untuk menunjukkan ya. Iya, Saya mau share screen untuk menunjukkan aktualisasinya Mbak Gayatri. Apakah sudah muncul di sini? belum Bu Ida. Oke, Ya, sudah. sudah muncul ya. Ini untuk optimalisasi layanan usulan kepegawaian melalui penerapan sistem e-Mulia ya. Em, Nanti mengacu kepada panduan aktualisasi. Jadi setelah KOP, ini hal yang simpel sepele, tetapi kalau nanti kita tidak tangani agak mengganggu iya. gitu ya. Di sini yang tertera pertama adalah rancangan aktualisasi. Jadi ada ini harusnya dinaikkan ya. Nilai-nilai dasar profesi PNS, calon jenengan jabatan fungsionalnya apa Mbak? Analis SDM, Bu. Analis SDM aparatur ahli pertama. Iya. Nah, gitu ya. Baru setelah itu judul. Iya. Jadi ini simpel aja. Iya. Oke. Tuh kemudian saya melihat gitu ya cara Anda mendeskripsikan isu sudah runtut, sudah ada semacam apa ya gambaran mengenai isu ini. Namun demikian dalam format deskripsi isu ini kan ada beberapa ketentuan. Pertama data dan fakta, kemudian penyebabnya apa, dampaknya, pihak yang terdampak, baru setelah itu keterkaitan dengan agenda 3. Di dalam deskripsi ini sudah ada gitu ya narasinya namun singkat. Saya ingin di sini ada semacam dilengkapi dengan foto atau dokumen atau screenshot gitu ya. Sebetulnya bukan hanya Mbak Gayatri, saya lihat sekilas teman-teman di angkatan 2 polanya masih seperti itu gitu ya. Jadi misalnya kita mengamati bahwa saat ini program pelayanan di kepegawaian masih belum maksimal dan lain-lain. Silahkan sajikan datanya. Apa yang terjadi? Oh, masih paper base. Oh, ini masih WA WA-nan ini. Di WA nggak di apa namanya nggak direspon dan sebagainya. Ini kan bisa di screenshot bahwa ada layanan kepegawaian yang lambat dan lain-lain. Itu kita sajikan. Terus kemudian itu deskripsi isu. Saya lihat di penapisannya sudah bagus sampai pada tahap matriks gitu ya. Nah, di matriks ini di tahap keempat, boleh Mbak diceritakan gitu ya, di tahap keempat ini kan nanti jenengan mengaplikasikan ya, apa namanya ini, mulia ini ya, mengimplementasikan layanan monitoring usulan kepegawaian, kemudian di tahapannya memberikan pendampingan. Ini gimana? Boleh diceritakan Mbak nanti prosesnya seperti apa? Jadi nanti ketika ada yang mau usul, Bu, saya memberikan pendampingan. Kan itu nanti link monitoring usulannya tuh berada di ketika form akhir setelah usul itu, Bu. Mbak Setelah Gayatri, suaranya apakah bisa lebih keras? Oh iya, Bu. Nah, jadi Ya. nanti ketika ada saya akan memberikan semacam pendampingan ini ketika ada yang mau usul, itu kan mengisi form, Bu. Nah, Mm-mm. link link untuk monitoring usulan itu berada di akhir ketika mereka submit. Yang terakhir itu bukan biasanya terima kasih sudah mengirim jawaban, tapi itu nanti kan saya edit menjadi mohon untuk pantau layanan usulan Anda pada link berikut. Oke. Gitu, Bu. Jadi nanti kan biasanya mungkin orang tidak belum apa ya taunya setelah kirim sudah gitu. Tapi di situ Mm-mm. akan saya sematkan link tersebut untuk memantau usulan secara real Mm-mm. time. Selain nanti saya akan juga memberikan notifikasi untuk apa namanya, Bu, terkait dengan layanannya itu.
Oke, berarti ada tahapan Anda Nggih, menerima lebih dulu, begitu ya? nggih, Anda menerima lebih dulu, baru setelah itu menindaklanjuti dalam bentuk link gitu ya. nggih. Nanti mohon untuk tahapannya Oh, dicantumkan rinci ya Mbak ya, nggih, agar siap, Bu. tidak jumping ya. Ini Nggih, kan siap. tadi sempat ada nge-lag, ini kaitannya apa gitu, Nggih, tapi ketemu dari penjelasan Anda. nggih. Em, oke, ini kan Emulia. Emulia ini sebetulnya aplikasi baru atau sudah eksis? Baru, Bu, karena selama ini eh, pelayanan usulan itu nggak ada pantauannya gitu, Bu. Jadi Mm-mm. ketika mereka berkasnya salah, ya sudah, berarti mereka gagal naik pangkat gitu, Bu. Jadi Oh mengikuti gitu. periode selanjutnya seperti itu. Terus Oh ada iya juga iya yang iya. usul mutasi, tapi ada Mm-mm. berkas yang kurang, tapi tidak segera dilaporkan, segera komunikasi gitu, Bu. Lalu Mm-mm. akhirnya berbulan-bulan, Bu, itu untuk pelayanan sampai 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 saya kan baru ya, Bu, ya. Maksudnya mereka Mm-mm. mungkin sungkan untuk tanya yang senior, jadi tanyanya ke saya, Mbak, usulan saya terkait mutasi gimana? Terus ternyata saya Mm-mm. tanya ke senior, oh itu durung ngirim SPTJM, Dok, gitu. Terus tapi itu udah lama gitu, Bu. Terus akhirnya, nah itu semacam seperti itu, Bu. Jadi tapi mereka mungkin karena kesibukan, jadi nggak memberikan itu gitu, Bu. Ya, kalau gitu nanti Mbak Gayatri tugasnya di kegiatan satu, tahap Nggih, satu, bagian mengidentifikasi nggih, data, persoalan, dan lain-lain nanti nggih, secara komprehensif. Karena harapan saya nanti setelah aktualisasi ini dilakukan, jenengan melakukan survei kan, nggih, dan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini dibandingkan dengan data yang sebelum yang tadi nggih. jenengan sudah Oh iya, buat gitu, yang nggih, tadi siap. baru saja dinarasikan. Nah, Nggih, itu ya. nggih, Oke, kemudian di tabel setelah matriks ini ya, kita ada tabel namanya kendala. Kendala dan antisipasi tadi sudah dipaparkan, tapi harapan kami untuk kendala ini merujuk ke tiap kegiatan. nggih. Kegiatan satu ada tidak kendala, kegiatan dua ada tidak kendala di Hmm, situ, dan sebagainya, antisipasinya apa. nggih, Jadi nanti disistematisir nggih. setiap kegiatan berpotensi Oh, kendalanya ada di mana nggih. saja. Berarti Gitu setiap ya. ketahapan Iya. itu ada kendalanya apa gitu nggih, Bu? Setiap kegiatan, jangan tahapan ya. Oh, nggih, nggih. Jadi, Kegiatan kan yang induk, kalau tahapannya kan sudah lebih rinci. Nah, oh iya, kalau kendala ini kegiatan saja. nggih, siap. Terus kemudian di daftar isi Mbak untuk semua modul Latsar bisa dicantum. Oh, daftar pustaka, di Oh, daftar nggih. pustaka ya. Modul-modul latsar, oh Oh, nggih. modul Latsar. Nggih, Saya kira begitu Mbak Baik, Lili untuk Mbak baik. Gayatri. Selamat Baik. melaksanakan aktualisasi, semoga nggih. lancar. Oke, Amin. terima Ibu, kasih. boleh saya izin bertanya satu, Bu? Oh iya, boleh Terkait silakan. dengan menyajikan data misal foto di deskripsi isu itu apakah di lampiran atau ditaruh di atas gitu, Bu? Pada isi, pada body di dalam deskripsi isu Oh saja. gitu. Oh Nanti nggih, nggih. diberi keterangan, ini Oh, gambar berapa, kan bab 2 berarti gambar gambar 2 dua titik titik gitu. Oh, sekian, 2 nggih, titik siap. sekian, nanti diberikan gambaran Keterangan, kondisi nggih. apa yang Nggih, siap. terjadi. Mm-mm. Terima kasih Bu Ida atas masukannya, sangat mendukung dan memberikan insight baru bagi saya. Terima kasih Bu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salahnya. Semoga aktualisasi saya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ida ya atas masukannya dan selamat pada Mbak Gayatri tinggal menindaklanjuti apa yang disarankan atau yang eh, ditambahkan oleh Bu Ida untuk menjadi kesempurnaan di paper jenengan ya. Ya, Baik, Bu. untuk selanjutnya ya kami